ini terdapat rumah yang menjadi saksi bisu. Satu keluarga dibunuh. Kasus pembunuhan tragis satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat yang terjadi Agustus 2025 kembali menyita perhatian publik. Dua orang sudah ditetapkan sebagai terdakwa pembunuhan. Namun, kejanggalan muncul saat salah satu terdakwa bernama Ririn Rifanto berteriak protes di ruang sidang membantah tuduhan pembunuhan. Terdakwa bahkan menyebut sempat disiksa oleh oknum aparat saat pemeriksaan. Lantas apakah benar terdakwa dipaksa mengaku atau hanya sekedar mencari simpati publik? Yang muntah darah sakit sama dua anaknya dibawa oleh Sahroni. Nah ini rumah siapa yang nungguin, kata Ririn. Kata Joko, ya saya kan saudaranya. Pada saat keluarga pertama kali menemukan ataupun merasa ada kejanggalan dari keluarga almarhum Budi dan anak istrinya ini tidak bisa dihubungi hingga akhirnya keluarga menemukan ternyata semuanya sudah dalam keadaan tidak bernyawa, ini seperti apa? Pada awalnya waktu itu hari Senin sekitar 4:30 sore ya, saya waktu itu ditelepon oleh uak saya yang di Jakarta, tolong itu coba cek ke rumahnya Budi, ada rame-rame apa di sana. Ketika sudah sampai di rumah tersebut itu, rumah Budi, sudah ada beberapa orang ya, sekitar mungkin kurang lebih 10 orang. Ketika itu saya tanya, ini ada apa rame-rame di sini? Dan kemudian Budi nggak ada orang di rumah juga nih, di dalam gitu, pada kemana? Ini teman-temannya pada menyariin gitu, di telepon, di WA, tidak ada respon sama sekali. Posisi rumah itu dalam keadaan sudah terbuka pintu-pintunya, dan itu saya tanya, loh ini kenapa pintu dalam keadaan terbuka gitu kan? Iya tadi kami sempat masuk cek ke dalam gitu kan, bahkan sampai ke lantai 2 tidak ada siapapun di dalam. Ketika itu makanya mereka keluar lagi gitu kan, coba temenin saya ke dalam gitu. Saya penasaran pada kemana ya orang-orang gitu kan. Kemudian akhirnya kami berempat masuklah ke dalam rumah. Setelah itu saya menuju dulu ke garasi. Saya melihat di sekitar gitu kan, kok ini kendaraan ada, mobil Avanza milik Budi gitu kan, kemudian motornya pun juga masih ada semua gitu kan di situ, kecuali ya mobil ini, mobil sedan Corolla. Sedannya tidak ada. Tidak ada. Nah pada saat itu, pada saat itu saya masih berpikir positive thinking ya, karena saya mikirnya, oh barangkali mobil sedannya dibawa keluar itu dibawa oleh wak saya, Haji Saroni gitu kan, mungkin mau menuju ke masjid. Lama itu, setelah itu saya menuju ke ruang tamu melewati ke ruang keluarga. Di situ saya lihat sekitar itu kondisinya berantakan sekali, dan setelah itu saya melihat sekitar sekeliling tanpa menaruh kecurigaan. Kemudian saya menuju ke arah belakang rumah. Itu saya mencium bau aroma kurang sedap ya, bau anyir lah ya, seperti anyir darah. Kayak baunya kayak nggak enak ya sampai di sini gitu kan, kayak bau bangkai lah. Tanpa menaruh kecurigaan itu kita pada saat itu masih berpositif thinking. Ketika sudah sampai mendekati agak ujung rumah itu, saya melihat ada beberapa pintu. Saya tertuju pada satu pintu itu di sebelah kiri dekat sumur. Dan di situ karena kondisinya itu gelap sekali, saya ambil senter seadanya pada saat pakai senter handphone gitu kan. Saya lihat sekitar sekeliling, ada gundukan pasir gitu kan, cukup banyak. Akhirnya bibi saya lah yang coba korek-korek gitu kan. Kemudian saya ada di belakangnya, saya sambil saya senter gitu. Dan tersingkap lah gitu bagian tempurung lutut. Dipastikan ternyata itu adalah kaki Haji Saroni. Lantas kasus ini kembali menyita perhatian publik dikarenakan sosok Ririn yang mengklaim bahwa dirinya bukanlah pembunuh sebenarnya. Tanggapan dari pihak keluarga seperti apa? Yang pertama adalah kenapa ketika itu dia baru mengakui bahwa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut di hadapan majelis hakim. Kenapa tidak mengakui tersebut pada saat pemeriksaan, kemudian pada saat rekonstruksi perkara, dan di situ juga ada awak media yang meliput juga, kemudian dia pun juga didampingi oleh pengacaranya, terdakwa ini, kemudian juga ada kejaksaan juga, dari kejaksaan yang melihat proses rekonstruksi perkara. Nah, kenapa pada saat itu dia tidak teriak? Secara logika, manusia ketika pada saat itu dia
diburu. Yang terbenak adalah yang pertama, kalau dia bersalah, dia pasti akan kabur. Kalau dia benar, dia pasti tidak akan kabur. Yang kedua, saya pun juga menghormati proses perjalanannya dari penyelidikan, polisian, sampai ke kejaksaan. Karena tentu itu pasti sudah melewati proses hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Artinya dalil yang dia katakan itu harus diperkuat juga dengan bukti. Ya kan, tanpa bukti ataupun saksi, ya maka tidak akan menjadi apa-apa. Hanya sebatas dalil saja. Kan. Kalau dari tanggapan dari segi keluarga, kami sepenuhnya menyerahkan proses ini kepada penegak hukum. Oke. Ya, baik itu nanti jika dia terbukti bersalah, ya maka kami minta di proses hukum seberat-beratnya sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu hukuman mati. Dan kalau memang ternyata terdakwa Priyo maupun Ririn ini dinyatakan tidak bersalah, ya maka bebaskan. Menurut Mas Niko dan pihak keluarga, kira-kira motif apa yang membuat kedua terdakwa ini tega membunuh keluarga Anda? Kalau dari saya, sepertinya ini hanyalah motif untuk perampokan saja, untuk menguasai harta korban. Saya tidak tahu persis ya mengenai aset apa yang ingin dikuasai oleh pelaku gitu kan. Yang mereka ambil itu kan HP korban, kemudian uang tunai, gelang milik anaknya yang masih kecil, kemudian gelangnya mungkin milik istrinya yang tidak ada juga, handphone milik korban dan sebagainya. Terakhir Mas Niko, harapan dari Mas Niko dan keluarga mengenai proses hukum yang saat ini tengah berlangsung seperti apa? Ya, tentu harapan keluarga ingin agar proses peradilan yang saat ini berjalan, tentu harapannya adalah jika kedua terdakwa ini selama fakta persidangan itu mengungkap bahwa mereka berdualah yang melakukan pembunuhan, ya maka tentu kami menuntut hukuman itu adalah hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, kembali lagi juga ketika kemudian memang kedua terdakwa ini terbukti tidak bersalah, ya maka demi keadilan maka dibebaskan.